Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Febrianti Putri. Saya akan menjawab pertanyaan tema dasar kedua. Bagian A. Nomor 1. Apa pengertian individual system? Yaitu proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar. Nomor 2. Mengapa pendekatan yang dilakukan harus individual system? Yaitu karena tidak mungkin proses belajarnya secara bertahap jika tidak individual system. Nomor 3, apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan secara individual system? Yaitu proses belajar yang secara bertahap atau small step system. Nomor 5, di Bimba, murid dan guru memiliki peran masing-masing. Sebutkan apa peran guru dan murid. Untuk peran guru sebagai fasilitator atau memfasilitasi anak didik. Kalau untuk murid, yaitu sebagai subjek belajarnya. Nomor 5, apa perbedaan antara metode individual system dengan classical system? Kalau individual system itu anak sebagai subjek belajarnya. Kalau classical system yaitu guru sebagai subjek belajar. Nomor 6, bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual system? Yaitu pertama, motivator harus mempelajari dan mengenal karakter setiap anak didiknya. Nomor 2, motivator harus mencari tahu kesukaan setiap anak didiknya agar dapat mengarahkan anaknya untuk melakukan kegiatan apa yang ia suka sehingga tertarik untuk melakukan kegiatan bermain sambil belajar. Yang ketiga yaitu motivator satu langkah ada di depan anak agar kita dapat melakukan langkah antisipasi. Yang keempat, jangan minta dimengerti anak, tetapi kita yang harus mengerti anak. Yang kelima, berikan reward dan lakukan evaluasi afeksi setiap saat agar motivator dapat memastikan setiap anak didiknya senang melakukan kegiatan bermain sambil belajar. Nomor 7, apa dampak yang terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual system? Yaitu anak akan senang dan semangat melakukan kegiatan bermain sambil belajar. Yang ke-8, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara classical system? Yaitu proses belajar akan tidak secara bertahap dengan kemampuan anak. Yang bagian B, nomor 1, apa pengertian variation skill? Yaitu kemampuan yang harus dimiliki setiap motivator dalam memvariasikan aspek belajar. Nomor 2, mengapa kegiatan belajar harus divariasikan? Karena anak mempunyai rentang konsentrasi yang pendek, mudah teralihkan dan cepat bosan pada suatu kegiatan. Nomor 3, apa tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar? Agar anak tidak bosan, anak semakin semangat tertarik dan antusias dalam kegiatan bermain sambil belajar. Nomor 4, sebutkan 3 aspek belajar, yaitu ada kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nomor 5, kegiatan apa yang termasuk aspek kognitif, yaitu kegiatan bernyanyi, berdialog, berdongeng, dan bercerita. Nomor 6, kegiatan apa yang termasuk aspek afektif, yaitu kegiatan membaca dan berhitung. 7, kegiatan apa yang termasuk aspek psikomotorik, yaitu kegiatan mewarnai, menarik garis, dan menulis. Nomor 8, bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar, yaitu dengan memvariasikan aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. Bagian C, apa yang dimaksud dengan the law of effect, yaitu atau hukum akibat? Ketika kita melakukan suatu kegiatan yang menyenangkan, maka akibatnya akan diulang. Nomor 2, apa yang dimaksud dengan the law of exercise atau hukum latihan? Ketika suatu kegiatan yang terus diulang, maka akan berdampak mampu.
Nomor 3, apa yang dimaksud dengan the law of readiness atau hukum kesiapan, yaitu ketika seorang semakin mampu, maka semakin siap dan terampil. Sekian jawaban pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.